Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan banyak kenikmatan oleh Allah, sehingga kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Marilah kita senantiasa bersalawat serta salam kepada junjungan kita semua, yaitu Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita diberikan nikmat iman, nikmat sehat, dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Haira yang beriman dan dirahmati Allah, salah satu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan ialah sholat tahajud. Sholat yang dikerjakan pada sepertiga malam ini memang memiliki banyak sekali keutamaan. Bahkan sholat tahajud juga menyimpan pahala dan kebaikan yang luar biasa. Karena di waktu tersebut seorang hamba menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, ada larangan yang hendak dihindari saat mengerjakan sholat tahajud. Melakukan salah satu dari 4 larangan ini berarti menyalahi sunnah yang bisa mengurangi atau bahkan bisa menghilangkan pahala keutamaan sholat tahajud. Lantas, apa saja 4 larangan dalam ibadah tahajud? Yang pertama adalah mengerjakan sholat tahajud sangat rajin lalu meninggalkannya. Dulu ia sangat rajin mengerjakan sholat malam dan melaksanakan tahajud. Namun sekarang ini ia tinggalkan dan tidak lagi mengerjakan sholat tahajud. Ia hanya ingat sholat tahajud ketika kondisi susah saja. Ketika sedang mendapati masalah, terhimpit hutang, atau dirundung duka. Namun ketika sedang kondisi lapang, senang, bahagia, ia kemudian lupa dengan meninggalkan sholat tahajud tersebut. Sholat tahajud yang seperti ini mendapat kritikan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dahulu beliau pernah berpesan kepada Abdullah bin Amr bin As, "Wahai Abdullah, jangan kamu seperti fulan yang dahulu ia rajin sholat malam, lalu sekarang ia meninggalkan bangun malam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Salat tahajud bukan ibadah yang dilakukan ketika susah saja. Ketika ditimpa masalah, dililit hutang, atau dirundung duka. Namun, ketika lapang pun ibadah tahajud seharusnya tetap dilakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kenalilah Allah di waktu lapang, niscaya Allah mengenalimu ketika susah." Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji seseorang yang rutin dan istiqomah mengerjakan sholat malam, baik ketika susah maupun senang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi contoh untuk tidak meninggalkan sholat malam meski beliau sedang dalam kondisi sakit. Jangan tinggalkan qiyamul lail, karena sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meninggalkan. Apabila beliau sakit atau malam, maka beliau sholat sambil duduk. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kedua adalah mengkhususkan sholat tahajud pada malam Jumat. Meski malam Jumat adalah malam yang utama dan istimewa, tapi mengkhususkan sholat tahajud di malam Jumat termasuk amalan yang makruh dilakukan. Diterangkan dalam hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, "Janganlah kalian khususkan malam Jumat dari malam-malam lainnya dengan qiyamul lail atau sholat malam." Hadis riwayat Muslim. Sebagaimana penjelasan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau berkata, makruh mengkhususkan malam Jumat dengan qiyamul lail. Akan lebih baik jika kita istiqomahkan amalan sholat tahajud itu. Sebab mengkhususkan sholat malam pada malam Jumat saja
merupakan larangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah melaksanakan sholat tahajud saat ngantuk. Jika kondisi sedang mengantuk, maka sebaiknya hentikan atau tunda dulu sholat tahajudnya. Dengan tidur atau istirahat sejenak sampai hilang ngantuknya dan tubuh kembali fit. Inilah sunnah yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur Sayyidina Zainab yang memaksakan diri untuk melaksanakan sholat dalam keadaan mengantuk. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam masjid, lalu mendapati sebuah tali yang dibentangkan di antara dua tiang. Kemudian beliau bertanya, "Apa ini para sahabat?" Menjawab, "Ini adalah tali milik Zainab. Ketika ia sholat berlama-lama hingga kelelahan, maka ia bersandar dengan tali itu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lepaskanlah tali itu. Kalian harus sholat ketika dalam keadaan segar. Jika kelelahan, maka tidurlah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Memaksa sholat dalam kondisi mengantuk itu dilarang, sebab akan memberatkan, menghilangkan kekhusyuan, dan bisa mengakibatkan kesalahan dalam sholat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian dalam keadaan mengantuk dalam sholatnya, hendaklah ia tidur terlebih dahulu hingga hilang ngantuknya. Karena jika salah seorang di antara kalian tetap sholat, sedangkan ia dalam keadaan ngantuk, ia tidak akan tahu. Mungkin ia bermaksud meminta ampun, tapi ternyata ia malah mencela dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari. Insya Allah, tidur yang diniatkan mengerjakan sholat tahajud akan ditulis pahala seperti mengerjakan sholat tahajud. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang mendatangi tempat tidurnya dan ia berniat untuk melaksanakan sholat malam, lalu ia tidur hingga pagi, maka ia tetap mendapatkan apa yang diniatkannya." Hadis riwayat Ibnu Majah dan An-Nasai. Tidaklah seseorang berniat mengerjakan sholat pada malam hari, lalu ia tertidur, melainkan Allah akan menetapkan baginya pahala sholatnya, sedangkan tidurnya itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat An-Nasai. Keempat adalah bertahajud semalaman setiap hari. Meski sholat tahajud itu baik diamalkan setiap hari, tapi bukan berarti dengan cara yang memberatkan, sebab memberatkan dalam amalan itu bukanlah termasuk sunnah yang dianjurkan, bahkan ia dilarang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan peringatan, "Demi Allah, akulah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepadanya di antara kalian, tapi aku kadang berpuasa dan kadang tidak. Aku mengerjakan sholat malam dan juga tidur, dan aku juga menikahi perempuan. Siapa yang membenci sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau juga telah mencontohkan seperti yang disebutkan Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan qiyamul lail semalaman sampai subuh, dan tidak pula pernah melihat beliau berpuasa berturut-turut kecuali di bulan Ramadan." Hadis riwayat Muslim. Maka dalam melaksanakan sholat tahajud itu tidak boleh berlebihan hingga memberatkan yang akhirnya terputus di tengah jalan. Apalagi jika melalaikan kewajiban yang seharusnya ditunaikan. Maka yang demikian ini jelas dilarang dan menyalahi kesalahan. Amalan sholat tahajud ini semampu kita
menurut kemampuan masing-masing sehingga mudah diistimewakan. Lakukan amal-amal yang kalian sanggup melaksanakannya, karena Allah tidak akan merasa bosan hingga kalian sendirilah yang merasa bosan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika misalnya hanya mampu 2 rakaat, maka itu sudah cukup. Lebih baik sedikit tapi istiqomah daripada banyak tapi terputus di tengah jalan. Amalan mana yang paling disukai Allah? Beliau menjawab, yang paling kontinu meski ia sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat Haira, itulah mengenai 4 larangan dalam mengerjakan sholat tahajud. Semoga kita diberikan kemudahan dan istiqomah dalam melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.